dengan judul Ruqyah Bukti Kebenaran Al-Quran. Dan alhamdulillah telah hadir juga Ustadz kita, Ustadz Haji Saryono Ali, SPDI. Insya Allah beliau akan memaparkan lebih lengkap lagi mengenai Ruqyah dan segala sesuatunya mengenai Ruqyah ini. Berhubung waktu juga sudah masuk, mungkin kita mulai saja walaupun dengan jamaah yang banyak banget ini 2000. Yang penting ilmunya kita serap. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Siang hari ini Allah pertemukan kita dalam amal saleh. Mudah-mudahan pertemuan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada ketua kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman. Ikhwafillah rahimakumullah. Terima kasih atas amanah yang disampaikan ke Ane pada kesempatan siang hari ini untuk bisa bersilaturahim dengan antum semuanya di majelis ilmi ini. Ane tidak menggurui antum, melainkan kita ingin belajar bersama-sama, bermudzakarah, dan semoga ini adalah bagian dari sebab tambahnya ilmu kita dan semakin mantapnya keimanan kita dan menghantarkan kita untuk mendapatkan sakinah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aneh sampaikan tentang tema bahwa Ruqyah itu adalah bukti kebenaran Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Ma huwa shifaa'u wa rahmat. Allah menyampaikan, wa nunazzilu, dan kami turunkan, minal Qur'an, sebagian dari Al-Quran, ada yang menjadi syifa, penyembuh, dan rahmat. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an menginformasikan tentang berbagai macam sarana yang Allah jadikan untuk kesembuhan, termasuk madu, bahkan tidak hanya sekedar madunya dari lebah itu, bahkan liurnya pun bisa menjadi penyembuh. Tetapi Ruqyah, kalau kita melihat kata Ruqyah itu sendiri artinya adalah bacaan. Kalau orang Indonesia menerjemahkan, mohon maaf, dalam kamus itu Ruqyah itu artinya mantra. Secara umum artinya mantra. Berarti kalau kita melihat secara umum, Ruqyah atau mantra yang ada bisa jadi mantra-mantra yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan ada yang sesuai. Artinya mantra yang dibolehkan. Kita menggunakan istilah
mantra untuk menerjemahkan ruqyah itu. Di Jawa, di kampung ada istilah aji gineng. Aji gineng itu kalau menurut mereka yang mengamalkan itu untuk nyirep gitu ya. Kalau ada maling dipakai untuk maling, dipakai untuk semacam itu menggunakan aji gineng gitu. Ada juga ilmu pelet gitu ya, yang diantara perkataannya itu sun matek kaji, ajiku si jaran goyang, semacam itu diantaranya gitu. Dan itu dilakukan untuk menaklukkan orang. Ada pula mantra yang ketika seorang ingin naik mimbar karena sebab takut, biasa kan gitu ya, kalau suruh ceramah, suruh jangan, kalau di kampung itu suruh pidato, suruh memberikan sambutan begitu ya. Nah, itu mereka tidak mau karena sebab grogi. Wah, aku walaupun ditokohkan gitu. Nah, akhirnya kemudian karena merasa dia ditokohkan maju kok grogi, bagaimana caranya begitu. Datanglah ke orang tua. Kalau di zaman dahulu ada berjonggo, ada pujangga begitu yang banyak mantra-mantranya. Nah, mohon maaf ketepatan kalau orang tua saya ini termasuk berjonggo, salah satunya gitu ya. Dan juga dulu diajari gitu ya. Sehingga antaranya kalau nanti mau tampil, mau ngadep orang besar, ngadep si bos lah begitu, maka diajarinya doa, menurut mereka mantranya itu gajah sewu pangrosaku simo dan sebagainya begitulah, yang semuanya itu mengandung unsur kekuatan, dan itu supaya dibaca. Bahkan kemudian ada amalan-amalan yang mereka lakukan yang seperti halnya, mohon maaf, kalau mau bepergian itu jangan bepergian jauh gitu, merantau itu jangan sampai kemudian menoleh ketika melangkah 3 kali tidak boleh bernapas, dan jangan menoleh kemudian dilangkahi oleh orang tua dulu biar rendahan, atau bawa tanah dari kampungnya ke mana ini, ke tempat di mana pergi biar kemudian ingat lagi. Dan kemudian banyak mantra-mantra yang hal yang semacam itu dilakukan. Dan ada juga yang dibaca dengan menggunakan bahasa Arab. Sekalipun itu bahasa Arab, tapi ternyata itu bukan kata-kata Al-Quran, begitu ya. Bukan kata-kata Al-Quran. Atau sekalipun itu kata-kata yang diambilkan dari Al-Quran, tapi dimanfaatkannya dengan jalan yang tidak benar. Seperti mohon maaf yang tadi, karena dari bahasa baca Al-Quran, kemudian dari bacaan Al-Quran, kemudian dimanfaatkan untuk seperti tadi. Kalau pengen mendapatkan, kalau zaman dahulu, mohon maaf ini karena cerita lama begitu ya, yang pernah kita dapatkan. Kita dapatnya dari kiai juga begitu ya, dapatnya dari kiai diantaranya ketika kita menjadi seorang ketua OSIS, kemudian anak buahnya ini berontaklah begitu, protes, dan mereka diatur susah. Kita datang ke kiai, Pak Yai, kondisi saya begini, cerita macam-macam, datang ke, oh baca kamu ini. Di antaranya yang pernah kita dapatkan bacaan dari Al-Quran. Kalau kamu mau menghadap itu, maka tundukkan dengan, remukkan hatinya dengan bacaan ini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'alaini innahum min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dimanfaatkan pula untuk pelet dalam Al-Quran istilahnya, semacam itu, yang itu digunakan untuk menarik perhatian apakah orang lain ataukah seorang wanita yang dicintainya. Nah, semacam ini. Karena itu, kalau itu kan ucapannya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis kan, semacam itu. Nah, sekalipun itu dari Al-Quran, tapi hal yang semacam ini
kalau kemudian dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak benar, dan kemudian dianggapnya ini, seorang menganggap bahwa ucapan tersebut adalah mengandung gitu ya, memiliki kekuatan, maka itu sesungguhnya sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, sedangkan yang dibenarkan adalah manakala ruqyah itu dari Al-Quran, dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kemudian menggunakan bahasa Arabnya tentunya, karena Al-Quran bahasa Arab begitu ya, tidak artinya menggunakan bahasa Arabnya, bahasa Al-Qurannya, dan kemudian dengan memiliki niat dalam hati, bahwa keteguhan hati bahwa seorang yang membacakan tersebut itu karena mengharapkan ridho Allah, dan tidak meyakini kalau Al-Quran ini yang menyembuhkan, ayat-ayat ini yang menyembuhkan, ayat-ayat ini yang mempunyai kekuatan. Ini dilaksanakan tidak lain hanya sekedar pertama mengikuti Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah melakukan, bagaimana menanggulangi misalkan ada gangguan jin atau sesuatu yang terjadi pada diri seseorang yang menyebabkan terjadinya gangguan pada diri orang lain atau tempat. Nah, itu yang kemudian itu diperbolehkan. Jadi ada ruqyah yang tidak syar'i, bahkan cenderung mengandung nilai-nilai kemusyrikan. Ada ruqyah yang dilakukan dengan cara yang Islam, yang tentunya diistilahkan dengan ruqyah syar'iyah. Nah, maka yang diperbolehkan di dalam ruqyah syar'iyah yang kemudian seorang membacanya dengan bacaan ruqyah itu adalah manakala memenuhi kriterianya, yaitu dari pertama membaca dan berasal dari kitab Al-Quran. Jadi harus bacaannya itu terdiri dari kalamullah atau asma'uhu. Nah, itu juga bagian dari firman Allah, menggunakan bacaan Al-Quran atau nama-namanya, atau dari doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kenapa saya sebutkan ruqyah ini adalah bentuk kebenaran Al-Quran? Karena mohon maaf, selama ini ketika saya melakukan ruqyah, kadang-kadang kita tidak yakin kebenaran Al-Quran. Tapi begitu kita baca pada orang yang mohon maaf sedang kesurupan, atau dia terkena gangguan, apakah sihir ataukah jin, ataukah kita berada di sebuah ruangan yang kemudian ruangan itu ada unsur jinnya, maka ternyata itu sangat berpengaruh. Orang awam menilai hal semacam ini adalah sesuatu yang mentakjubkan. Masa dia hanya dibacakan begitu saja, orang kemudian kelojotan, orang kemudian menjadi muntah-muntah dan sebagainya. Ini kalaulah Al-Quran itu tidak benar, maka tidak mungkin. Dan ini benar datangnya dari Allah, dan itulah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa Allah itu maha kuasa, dan apa yang dikalamkannya itu adalah benar. Nah, apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan dari Al-Quran itu menjadi penyembuh, maka Al-Quran ini ketika dibacakan kepada orang-orang yang memiliki gangguan, maka ini akan sangat berpengaruh, mempunyai pengaruh yang sangat besar. Dan ketika mohon maaf seperti hanya gangguan jin, gangguan sihir, maka ini akan menjadi penyembuhnya, akan menjadi salah satu solusi bagaimana mengatasi masalah ini.
Dan ini dibuktikan sangat banyak sekali. Dan tidak hanya itu, mohon maaf, terjadinya bisa jadi karena di dalam mimpi. Seorang bisa jadi dalam mimpi setan itu datang. Seperti halnya pada saat tidur kita mengigau. Orang tidak akan terjadi igauan. Orang tidak akan mengigau dengan igauan yang beraneka macam itu kalau dia diawali dengan sebelum tidur diawali dengan bacaan Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh Nabi Rasulullah SAW pernah mencontohkan dengan berwudu sebelum tidur dan kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, kemudian An-Nas, dibaca 3 kali, diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bisa dijumpai di tafsir hadis ini riwayat Muslim, di tafsir Al-Azhar, di penafsiran tentang surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Di sana dimuat oleh Hamka tentang hadis tersebut. Itu dan banyak dimuat di mana-mana hadis ini. Nah, ini adalah sebuah contoh bahwa benar apa yang ada di dalam Al-Quran itu ketika bacaan-bacaannya itu diamalkan, maka sangat akan berpengaruh untuk membentengi diri ini. Nah, kemudian pelaksanaan ruqyah itu sendiri, pelaksanaan ruqyah, mohon maaf, saya ulangi, seorang yang kita di antara kita, seperti hanya saya di awal pertama meruqyah, ini bisa nggak ya? Kemudian ketika ada orang lain kesurupan, maka kemudian kita yang panik, begitu ya. Kita yang panik ketika ada orang yang minta tolong kepada kita kemudian bingung. Seperti aneh, mohon maaf, aneh juga begitu. Awalnya bingung ketika ada orang yang kesurupan, tanya ustadz sana, tanya ustadz sini, begitu. Nah, ternyata itu adalah bagian dari tipu daya setan. Itu adalah bagian dari tipu daya setan agar kita ini memiliki rasa was-was, rasa takut. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, meyakinkan kita inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah, yang artinya kita hendaklah menjadi orang yang kuat, jangan pernah memiliki rasa takut terhadap setan. Maka ternyata ketika kita benar-benar melawannya, kita bisa menang. Kita bisa menang. Seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu adalah ruqyah. Seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ruqyah. Jadi sehingga ketika ada diri kita ataupun orang lain, keluarga kita, anak kita, maka kita cukup bacakan dengan insya Allah akan memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan itu bisa mencukupi. Aneh pertama kali meruqyah, aneh sampaikan tadi ya. Aneh membaca surah Al-Baqarah mulai dari ayat yang pertama, terus kedua sampai seterusnya, sampai 1/4 juz. Aneh baca dengan bacaan yang harus benar begitu ya. Semampu kita upayakan untuk fasih membacanya dan benar membacanya. Maka ternyata itu membuahkan. Pertama kali aneh ruqyah itu seorang yang kesurupan leak. Dia pernah ke Bali dan ada PPL di sana karena di perhotelan begitu. Maka ke Bali, kemudian balik ke sini, dia kesurupan pas suka datang begitu. Kadang kondisinya biasa, tapi kemudian suatu saat yang muncul begitu. Dan ketika reaksinya kayak orang nari leak itu, tarian leak itu semacam itu. Sedemikian itu. Dan kemudian ketika kita bacakan ayat ini, reaksinya itu reaksi sedemikian itu. Dan memang ketika dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ayat-ayat ruqyah, itu reaksi orang yang deteksi dirinya itu ada gangguan, bisa jadi semacam tadi, ada gerakan-gerakan pada dirinya, ada gerakan bela diri, ada gerakan kayak orang menggunakan jurus dan seterusnya. Ada juga yang sifatnya pasif seperti terasa pegal di
kaku di punggung atau terasa panas, pusing, sedemikian itu. Dan ada yang tidak reaksi, atau mungkin reaksinya pengen buang air, pengen muntah, semacam itu. Ya, semacam ini. Nah, ini ketika kita membaca Al-Quran, yang penting membaca Al-Qurannya dengan fasih, yang penting membaca Al-Qurannya dengan benar. Pak, kalau kita baca Al-Qurannya dengan tidak baik bagaimana? Yang penting kita yakin apa yang kita baca terlebih dahulu. Jangan pernah takut, jangan takut dengan apa setannya, gitu ya. Khawatir nanti kemudian kita yang kadang-kadang kita sudah minder lebih dahulu. Sesungguhnya tidak, dan tidak perlu begitu. Cuma mohon maaf, Al-Quran jangan kemudian membaca dengan yang lainnya dibarengi dengan kalau tidak tahu jangan kemudian membarengi dengan reaksi-reaksi apakah kemudian pakai tenaga dalam semacam itu. Nah, sedemikian itu tidak malah justru tidak baik begitu. Nah, pada saat ketika kita meruqyah pun jangan kemudian kita ada orang lain yang ikut membaca, usahakan hanya satu sehingga konsentrasi itu pada suara kita begitu, pada suara kita. Jangan kemudian bareng-bareng, kalau bisa cukup satu saja begitu. Itu akan lebih fokus. Dan kemudian apalagi kalau dibarengi dengan yang lainnya membaca Qomat Kami dan seterusnya begitu ya. Nah, mohon maaf karena ada orang yang mengatakan dia itu meruqyah. Saya pernah didatangi oleh seorang dia bekam begitu. Katanya dia bisa sambil meruqyah. Dia belajar di salah satu sebuah institusi yang sudah cukup terkenal sebenarnya itu. Punya produk juga begitu. Dia kuliahnya di sana. Nah, kemudian dia ajari bisa bekam. Nah, bekam aneh. Kemudian dia sambil membaca, tapi bacanya tidak keras. Ruqyah itu bacaan dan dibaca dengan suara yang keras. Bagaimana akan disebut fasih kalau kemudian tidak dibaca dengan bersuara? Jadi doa-doa yang kita baca itu pun harus dengan suara. Suaranya yang benar dan keras. Kecuali kalau itu bacaan doa dari hadis-hadis yang maksurat, hadis-hadis sahih yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, maka itu tentunya tidak menggunakan tajwid, tidak mengapa. Tapi kalau Al-Quran, maka hendaklah dibaca dengan benar. Katakanlah kalau bisa kita hanya surah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu saja sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup, dan itu yang pernah kita lakukan. Aneh, sering kalau ada orang yang mohon maaf minta bantuan itu ruqyahnya mulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihahnya kita ulang-ulang, kemudian Al-Ikhlas, Alif Lam Mim sampai 5 ayat, kemudian ayat kursi sampai di ayat kursi ini. Biasanya sudah begitu. Kalaupun belum, maka teruskan. Ada, mohon maaf, ada orang yang kayaknya kesurupan, tapi bisa jadi dia bukan kesurupan. Bisa jadi karena depresi. Ya, ada seorang yang menjelang sore, menjelang maghrib itu di pinggir kali juga, di bawah pohon begitu. Menurut cerita orang yang menceritakan kejadiannya, dan kemudian dia teriak begitu. Nah, akhirnya keluarganya jadi takut begitu. Akhirnya yang sudah dibacakan ayat kursi oleh tetangga-tetangganya, maka kemudian tidak kunjung, menurutnya tidak kunjung sadar begitu. Nah, akhirnya datang ke kita dan kemudian minta, aneh bacakan awalnya ayat-ayat ruqyah, doa-doa itu. Tapi kemudian ternyata ini kok enggak sembuh. Ketika kita, mohon maaf, kan dibarengi juga ketika kita meruqyah ini, kita barengi dengan pijitan-pijitan di tempat-tempat yang orang biasa mijit. Nah, mohon maaf ini sederhana saja, tidak harus ahli akupuntur. Misalkan dipijit tangannya, kemudian ini kan akan terasa kayak orang
pijit apa namanya, refleksi, nah, semacam itu kan pada titik-titik akupunturnya itu, nah semacam itu. Nah kemudian ini juga tidak ada reaksi kecuali dia bilang, Ustaz sakit Ustaz, ini ngomongnya bener gini, ngomongnya tapi juga ketawa terus begitu. Padahal udah selesai sampai Al-Baqarah, sampai ayat terakhir surah Al-Baqarah, kemudian kita tambah dengan surah Ali Imran, tapi tidak kunjung sadar, merasa sembuh begitu. Nah, ayo kalau gitu mau betah-betahan dengan saya. Orang ini kelihatannya butuh mendengarkan bacaan Al-Quran. Akhirnya udah aneh bacakan ketepatan Afan ini, aneh Al-Baqarah itu ya agak lancar saya begitu ya, sampai selesai itu agak lancar begitu. Maka aneh bacakan terus, aneh tidak berhenti sampai Al-Baqarah itu selesai. Masih juga belum, aneh tambah surah terakhir dari, pokoknya yang bikin lama mendengarkan ayat Al-Quran. Juz 30 aneh baca sampai selesai, sampai belum selesai dia mulai kecapean. Aneh panggil, Pak, sampai enggak kasihan sama istri anak, lihat kayak gitu. Iya Pak Ustaz. Enggak ada reaksi muntah, enggak ada reaksi apa dan sebagainya. Orang ini ada masalah dengan keluarganya karena tidak tersalurkan, maka kondisinya sampai sedemikian. Jadi tidak selama itu. Tapi saya yakin dengan bacaan ruqyah itu akan bermanfaat. Setidak-tidaknya bacaan Al-Quran ini. Setidak-tidaknya bacaan Al-Quran ini. Orang, mohon maaf, lingkungannya juga akan merasa lebih tenang, lebih nyaman. Kenapa? Karena dibacakan Al-Quran. Begitu. Maka sudah kita bacakan terus sampai kemudian akhirnya dia juga, mohon maaf, menyadari. Nah, orang semacam ini tidak, mohon maaf, tidak kemasukan jin. Ini tidak, tapi reaksinya kayak reaksi kena jin begitu. Karena ketidakpuasan dengan sesuatu situasi, karena adanya permasalahan yang kemudian. Nah ini biasanya karena sebab semacam ini. Dan ini, mohon maaf, aneh mengalami 2 kali. Seorang istri yang disalahkan, dia kan melakukan perbuatan yang tidak disepakati oleh keluarga, seperti boros, rumah tangganya itu cukup berantakan lah. Tapi penyebabnya dia itu, akhirnya di sidang, kemudian dia yang disalahkan, semua orang memojokkan dia, akhirnya dia teriak histeris begitu, wah, dan seterusnya. Maka kemudian ujung-ujungnya ustadznya yang dipanggil, nah semacam itu. Nah, padahal ternyata tidak begitu. Kita minta untuk yang lainnya keluar, dan kita minta ditemani, karena seorang wanita ditemani oleh ibunya. Ada apa masalahnya? Baru kemudian ternyata cerita. Jadi ada orang-orang yang tertutup, yang kemudian mau melakukan sebuah ekspresinya menunjukkan kayak orang kesurupan semacam ini. Tapi oke lah, tetap Al-Quran itu menjadi sebuah solusi untuk meredam amarah, meredam emosi, sedemikian itu. Yang ingin lebih kita tekankan adalah manakala memang benar, gitu ya, memang benar Al-Quran itu menjadi salah satu bacaan ruqyah untuk menjadi solusi, ya, menjadi solusi sampai apakah dia terkena gangguan jin, ataukah sihir, ataukah sebab kondisi kejiwaan sedemikian itu, ternyata menjadi solusi. Dan ini adalah bagian dari, kalau Anda sebut, kebenaran Al-Quran dari sisi yang lainnya, ya, dari salah satu sisi untuk memberikan kesembuhan, mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak yang mengalami hal yang sedemikian itu. Nah, akhi, adapun tata cara atau cara-cara melaksanakan ruqyah ketika memang benar ada gangguan pada diri, seperti yang kita sering sebutkan, orang kesurupan atau merasa dirinya ada jinnya, itu
pertama tentunya persiapan ya, kita ambil wudhu, seorang mesti harus wudhu dulu, kemudian menutup aurat. Kalau perempuan misalkan kita yang meruqyah dengan seorang laki-laki, maka hendaklah wanita ini ditemani oleh muhrimnya, jangan sendirian. Kemudian kita minta perlindungan kepada Allah, istighfar. Terus kemudian baru kemudian kita bacakan ayat-ayat ruqyah itu. Tapi sebelumnya dari persiapan pada dirinya, kalau misalkan kita orang yang kita ruqyah ini memiliki semacam jimat, kemudian benda-benda yang mengandung kesyirikan, itu harus dilepas. Dan seorang yang diruqyah harus jujur. Kalau tidak ini akan mempersulit. Pernah belajar ilmu apa, diceritakan itu, harus diceritakan. Bahkan mohon maaf, permasalahan yang terjadi. Jadi permasalahan yang terjadi itu juga harus diceritakan begitu, sehingga kemudian kita lebih memudahkan. Ada seorang mohon maaf yang pernah datang yang kita ruqyah itu, ternyata ada masalah rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Jadi suaminya ini yang pernah menikah dengan seorang wanita. Wanita ini tidak rela kalau dia dicerai, begitu. Tidak mau dicerai lah, begitu. Kemudian dia sudah menikah lagi, dan menurut informasinya karena sebab kedengkian, maka istri yang barunya ini yang kemudian menjadi sasarannya. Kalau akibat semacam ini, bisa jadi kemudian kita melakukan tindakan-tindakan semacam makan dari sisa makanannya, atau duduk di tempat dia duduk, begitu. Yang semacam ini. Tapi bukan kemudian seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang termasuk, mohon maaf kalau saya pernah mendengar, bahkan karena ketidaktahuannya ikut-ikut menyarankan. Dia katakan kepada saya, ketepatan saya ini keponakannya, Le, gitu ya. Pak Lekmu itu kok dengan saya, ketepatan bulik saya ini, kok enggak begitu memperhatikan. Dan ternyata dia agak sering ke tempatnya si dia, gitu ya, sering ke tempatnya janda, seorang wanita janda, begitu. Nah, bagaimana ini? Maka kemudian dulu karena sempat dengar, Le, gitu ya, rambutnya Pak Le, rambutnya Pak Le itu, atau rambutnya bule itu masukkan ke minumannya, dan nanti biar diminum sama Pak Le, semacam itu. Nah, itu hari ini melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan. Nah, adapun yang sedemikian ini pernah, mohon maaf saya ketepatan lupa dalilnya, hadis-hadisnya, bahwa apa yang tadi saya sampaikan dengan menduduki tempat duduknya atau makan dari sisa makanannya, maka itu adalah sesuatu yang tindakan untuk melepas dari kedengkian yang dikirimkan melalui jin ya, kepada dirinya itu. Nah, ini juga harus diceritakan kalau misalkan ada kedengkian semacam ini. Jadi ada perilaku, ada kejadian-kejadian sebelumnya, dalam persiapan juga harus dijelaskan. Nah, apakah kemudian mengalami sesuatu di suatu tempat, misalkan di tempat ini dan sebagainya, maka hendaklah diceritakan. Seorang yang, mohon maaf ketepatan dulu pernah kita ruqyah itu di tengah malam, ada seorang yang ternyata ketika kita dengarkan dari ceritanya, dia mempunyai pesaing ketika dipromosikan jabatannya. Ada seorang wanita yang dipromosikan jabatannya, ternyata temannya ini kurang rela, tidak rela dengan itu. Maka perasaan dia, ada seorang laki-laki yang sangat tinggi dan yang kesatunya adalah sangat gemuk begitu ya, kayak angka 10 gitu. Dan salah memegangi pada saat itu. Maka terbayang olehnya,
padahal orang lain tidak. Dan kemudian terbayang di balik dinding itu sampai terlihat oleh dirinya temannya itu, gitu ya. Terlihat olehnya temannya itu. Nah, kita sarankan, kita lepaskan, jangan pernah merasa dengki kepada siapapun. Kita sampaikan, kalaupun ada kedengkian, jangan pernah dari kita jangan pernah dengki kepada orang yang, mohon maaf, pernah mungkin penyebab datangnya jin kepada kita itu karena kedengkian orang tersebut. Lepaskan dan maafkan. Jangan pernah kita dengki dengannya. Sungguh kedengkian itu juga akan membawa penyakit bagi diri kita. Orang yang dengki itu gampang terkena penyakit. Sesak napas. Dia suka nyesek orang lain bahagia, kita malah sesak napas kita. Seakan bumi ini menjadi sempit begitu karena sebab kedengkian itu. Tidak hanya masalah itu saja. Maka kemudian kita maafkan. Ini persiapannya di antara sedemikian itu, ketika memiliki benda-benda yang yang syirik, berbau syirik, maka harus kita bersihkan. Atau mohon maaf, mungkin itu bukan jimat, bukan bendaan, tapi ada semacam gambar patung di rumahnya, di tempat di ruangan tersebut. Jangan kemudian kita pelihara, tapi hendaklah kita musnahkan, kita hancurkan. Bagaimana Pak, ini nanti mohon maaf itu ini bacaan tulisannya Arab, semacam haikal. Mohon maaf kalau ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengar ada buku yang disusun oleh, mohon maaf, ketepatan ini saya ikut diijazai. Saya ini pernah ngaji, namanya Kitab Aufak. Saya ngaji waktu di Banyuwangi. Tahu sendiri kalau Banyuwangi itu, ya mantan santri di sana ini saya. Nah, itu ngaji Kitab Aufak yang ngaji kiai. Ngajari mulai dari bulan puasa tanggal 1 sampai 20 khatam. Begitu sudah khatam, baru kemudian kiainya mengatakan, ajaztu ma fi hadzal kitab. Aku ijazahkan seluruh amalan yang ada di dalam kitab ini. Maka jawaban santri semuanya, qabil tu ijazatak. Artinya kalau sudah ada ijab qabul semacam ini, boleh ngamalkan. Boleh ngamalkan itu. Apa untuk menjadi, apakah penglaris. Bahkan kiai tersebut mengamalkan salah satu amalan yang ada di dalam buku itu untuk menggandakan uang. Caranya apa? Difotokopi, uangnya difotokopi. Motokopinya karena kita ada di Banyuwangi, beliaunya motokopinya di Jember, biar nggak ketahuan, gitu. Sudah diamalkan, tapi ternyata tidak jadi begitu ya. Kita ketawa juga ini. Nah, buku itu mohon maaf ketepatan kalau di dalam tulisannya itu karangannya Imam Ghazali. Ya, buku itu namanya karangannya Imam Ghazali. Seluruh buku itu ada untuk, kalau di kampung ada pemilihan kepala desa. Pilihan kepala desa itu syarat dengan mistik semacam itu. Dan yang menjadi backingnya itu adalah para kiai, bukan dukun. Dia mengatasnamakan, dia tidak mau disebut dengan dukun, begitu. Tapi ternyata prakteknya juga praktek dukun semacam itu. Hal yang semacam ini, itu bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab ditulisnya. Sampai mohon maaf itu ada tulisan ada kaf ha ya ain sin qaf, ya. Terus kemudian ain sin qaf. Itu kan tulisan-tulisan di dalam Al-Qur'an, huruf-huruf di dalam Al-Qur'an mengawali Al-Qur'an itu. Tapi kemudian selanjutnya ada tulisan-tulisan yang lainnya, yang mereka, kalau para kiai yang mengajarkan itu menyebutkannya itu sebagai malaikat. Sebagai malaikat. Mohon maaf, seperti juga yang sering diajarkan, mohon maaf ini. Ada kitab yang disebut dengan Dalailul Khairat. Dalailul Khairat, pernah dengar? Nah, kitab Dalailul Khairat ini menjadi amalan yang favorit, andalan, dan menjadi sebuah identitas kejadukan. Kalau orang Jawa mengatakan kejadukan. Bagi yang membaca ini dengan amalan hizib yaumiyah, hizib hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dimulainya dari Ahad, dan dibarengi dengan puasa. Puasanya 3 tahun. Puasanya 3 tahun. Jadi puasanya 3 tahun. Mohon maaf, ini pernah saya juga dijazai tersebut. Mohon maaf, ini sudah tobat.
Saya sudah tobat. Ini. Saya puasa setahun, akhirnya berhenti, kemudian melanjutkan lagi setahun lagi, berhenti lagi. Alhamdulillah bisa berhenti dan ke Jakarta ini tobat bersama dengan Ustadz Ade itu. Iya, tiap hari kecuali hari Tasyrik, hari Idul Adha, Idul Fitri dan hari 5 hari saja. Selanjutnya itu semacam itu. Terus puasa setiap hari. Bacaannya apa? Hizib ini. Dalail ada bukunya begitu. Itu kalau orang santri mengamalkan kitab Dalail ini selama 3 tahun dan kemudian dia puasa sukses itu dan terus dibaca tersebut, maka kemudian dia bisa bisa menulis sebuah rajah itu semacam tulisan Arab, ya. Rajah itu tulisan Arab yang diputus-putus, ya. Ada haikalnya begitu. Ditulisnya di sebuah rompi putih yang dibuat begitu. Makanya kalau orang dulu menyebutkan baju Ontokusumo. Pernah mendengar istilah baju Ontokusumo ini di zaman Sunan Kalijogo. Yang baju Ontokusumo itu tersebut menurut ceritanya itu pernah dipinjam oleh Sunan Kudus yang waktu itu belum jadi Sunan, menjadi panglima perangnya kerajaan Demak yang melawan Majapahit. Dan kemudian kalau si siapa ini orang ini menggunakan baju Ontokusumo itu, maka dia memiliki kekuatan ora tedas tapak paluning pande sisane gurindo gitu ya. Otot kawat balung besi guru beton kan gitu ya. Nah, itu artinya apa? Orang menjadi kebal. Dan itu santri-santri pada nulis itu. Kalau sudah puasa 3 tahun ini. Dan ada yang puasa itu sampai tidak hanya 3 tahun, 4 tahun. Dan kemudian ujung-ujungnya dia bisa melihat jin. Orang kalau kemudian, orang yang melihat jin itu diantaranya karena sebab kondisi semacam ini. Dia sering berpuasa. Puasa-puasa yang tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Puasa termasuk yang dia tidak disyariatkan itu, ada yang puasa mutih, puasa air, puasa apalagi kemudian kalau mutih itu diakhiri dengan pati geni. Ngerti semuanya. Dulu ngelakoni nauzubillah min dzalik gitu ya. Mohon maaf ini saya tobat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada termasuk pola puasa Dalail Khurud. Ada lagi puasa namanya puasa tahunan itu dilakukan dengan ngerowot. Tahu juga, belum tahu juga. Ngerowot itu makan selain nasi. Tapi siangnya puasa, malamnya makanannya tidak boleh nasi gitu. Roti boleh, lontong saja boleh begitu ya, gitu ya. Lontong saya pokok jangan nasi begitu. Nasi doang, enak macam itu. Dan itu bahkan itu mohon maaf itu dilakukan dengan berbagai macam amal-amalan tadi. Nah teman kalau di pesantren semacam itu ada buku bisa menulis semacam itu. Rajah yang tadi saya sebutkan ditulis semacam itu. Ada juga yang dipakai oleh yang diajarkan di pesantren ya, dari satu guru ke guru yang lain, dari santri ke santri yang lain, sampai kemudian diyakini benarnya. Saya itu kalau sakit ya katakan begitu, saya ambil kain hitam dibikin kayak pita begitu, saya tulis rajahnya Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya tulisan rajah itu begini, Bismillah itu kan mestinya ba, sin, mim itu disambung. Kan begitu ya. Bismillah itu ditulis satu. Ba, kemudian sin, kemudian mim, kemudian alif, lam, ha. Nah, itu namanya menulis rajahnya. Nah, itu ditulis dengan minyak ja'faron. Ditulis di kain hitam tadi, kemudian diikatkan kepala. Diikatkan di kepala. Udah nggak usah lama deh, sembuh gitu. Nah, ternyata mohon maaf, kita istri aneh itu kalau pusing waktu kan punya migrain, punya vertigo, alhamdulillah sekarang udah sembuh lah begitu ya. Nah, itu diikat kepalanya, tidak usah pakai tulisan itu tadi, pakai rajah-rajahnya tadi. Itu juga sembuh juga begitu. Jadi kadang-kadang mereka tertipu dengan
sesuatu yang dibuat oleh tipu daya setan tadi. Hal yang semacam ini. Hal yang sedemikian ini kalaupun ada, maka itu harus dibuang. Apakah itu untuk penglaris, apakah itu untuk kehaibah ya istilahnya, yang kehaibah itu kalau orang melihat kita kewibawaan, aura, gitu, yang ditaruh di sabuk, di dalam sabuk ataupun ditaruh di lacinya atau dibawa kemana-mana, taruh di peci. Mohon maaf, dulu pecinya kan begini, disempitkan begini kan, ini ada sempitannya kan gitu ya. Kalau santri kan biasa naruh uang juga di sini, multifungsi pokoknya ini, gitu ya. Semacam itu. Maka itu menambah kehaibahan. Hal yang semacam ini harus dihancurkan, harus dibuang. Wah, kalau ini dibuang, kita nanti khawatir kalau kemudian kembali kepada kita. Karena mohon maaf, bisa jadi ada unsur jinnya. Ada unsur jinnya. Kalau kemudian itu nanti kembali kepada kita bagaimana begitu? Maka bacakan ayat kursi. Ya, ketika jangan khawatir, ketika membakarnya bacalah dengan ayat kursi untuk membuat ketenangan bagi kita. Sebenarnya tidak dengan itu pun yakin ini adalah kebatilan, maka insya Allah tidak akan membahayakan kita. Biasanya orang yang tidak yakinlah yang ada was-was, ada keraguan, dan itu setan akan hinggap padanya. Bisa jadi jin akan masuk padanya. Nah, maka hal yang semacam ini ketika kita mau meruqyah, apakah diri kita, agar jangan sampai kemudian terkena gangguan semacam ini, kita juga harus hindarkan itu. Maka kemudian baru kita bacakan ayat-ayat ruqyahnya. Apakah dari doa-doa Nabi maupun ayat-ayat Al-Quran itu. Kalaupun mohon maaf, yang paling gampang ruqyah itu surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah itu dibaca berkali-kali, ya, dibaca berkali-kali. Tapi sekali lagi bacanya dengan fasih. Usahakan dengan fasih. Pokoknya sefasih-fasihnya. Kalau tidak fasih, jadi fasih-fasihkan begitu ya. Nah, itu. Ya, makanya bacaan yang benar itu akan membawa dampak yang besar. Gitu. Dan insya Allah bagi kita ketika kita sering baca Al-Quran dengan bacaan yang baik atau berusaha untuk baik, selama kita masih ada niatan untuk belajar, maka insya Allah akan terbentengi. Ya, akan terbentengi dari gangguan hal yang sedemikian itu. Terus kita bacakan Al-Fatihah. Kemudian kalau syukur kalau kita hafal surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 gitu. Kemudian ayat yang berbunyi wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulku Sulaiman. Orang menyebutnya ayat Sulaiman gitu ya. Kemudian ayat kursi, kalau tidak sudahlah cukup ayat kursi dibaca. Ayat kursi mestinya sampai la ikraha fiddin dan seterusnya. Kalau hafalnya sampai Allahu la ilaha illa wa huwal aliyul azim, sampai situ sudah baca itu. Baca berulang-ulang. Begitu saja. Nah, insya Allah juga akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Itu untuk meruqyah. Dan itu bacaan itu seyogianya bagi kita juga senantiasa membacanya. Karena Rasulullah SAW mengajarkannya itu supaya dibaca di pagi maupun sore hari. Nah, bahkan tidak hanya kalau ayat kursi ini dibaca di setiap sesudah sholat dan ditambah dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu insya Allah bisa akan menjadi alat bagi kita, sarana bagi kita untuk meruqyah saudara kita, anak kita, teman kita. Atau ruqyah yang disebut dengan ruqyah tempat ya. Ruqyah tempat itu mohon maaf, kejadiannya bisa jadi begini. Seorang melihat di rumahnya sering melihat jin. Begitulah ada lagi datang lagi, kok saya ada di kamar mandi kayak ada orang mandi begitu ya. Tapi terlihat kok nggak ada. Besoknya lagi ternyata ada orang lagi yang begitu. Bahkan kemudian terlihat lewat begitu. Ingat, ketika jin menampakkan diri, ketika jin itu menampakkan diri, sesungguhnya dia itu tidak bisa lama. Jin itu ketika menampakkan diri, kita kan suka ketakutan begitu. Ketika menampakkan diri, jin itu tidak akan berani lama. Maka kuatkan diri kita. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini bagi manusia. Menjadikan bumi ini tempat bagi manusia.
Allah katakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini manusia seorang khalifah untuk di muka bumi ini. Manusia itu yaitu Nabi Adam. Artinya manusia generasi Nabi Adam ini yang mempunyai kekuasaan, dikuasakan bumi ini kepada manusia. Maka kita tidak boleh takut dengan jin. Pertama itu yang harus kita kuatkan. Dan kemudian itu adalah tipu daya setan. Tipu daya setan itu lemah. Dan ketahuilah, alamnya jin itu berbeda dengan alam kita. Mereka tidak boleh menampakkan kepada kita. Kalau itu nampak, maka itu menjadi kesalahan. Kenapa sesungguhnya manusia itu tidak bisa melihat jin? Nabi itu tidak melihat jin kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak setiap saat kemudian Nabi melihat jin, tapi ada orang yang merasa bangga kalau kemudian dia melihat jin di mana-mana. Oh, ini banyak sekali. Waduh. Nah, ini di sini ini Nun Sewu, Bapak. Ngasih tahu begitu. Di sana itu di pojokan itu mestinya harus dibersihkan. Di sana itu ini ada dulu yang mbah yang dulu yang nanam kucing di sini misalkan gitu ya. Nah, yang semacam itu. Atau mohon maaf, dulu ini dipageri dengan khodam harimau. Pernah mendengar istilah khodam? Jadi mohon maaf, ini pengalaman dulu ketika atau mungkin sekarang ini juga begitu. Ada orang yang melaksanakan menyuruh untuk berpuasa, puasa mutih. Puasa mutih itu begini, sehari dia puasa di siang hari, kemudian di malam harinya dia tidak makan kecuali benda yang putih, masuk makanan yang putih. Airnya air putih, tapi bukan susu, begitu ya, bukan susu. Maksudnya air jernih itu. Dan kemudian pakai nasi, boleh pakai garam, gitu ya. Boleh pakai garam dulu. Nah, sempat juga kita tanya begitu, enggak boleh begitu ya. Bahkan juga gitu. Kalau dikerawu gitu ya, dikerawu. Nasi kerawu kan berarti pakai kelapa kan begitu ya. Kan tambah enak lagi begitu. Gulanya juga kan gula pasir kan putih juga begitu. Oh, enggak boleh begitu. Syaratnya hanya nasi dan garam. Pak, nasinya itu nasi, mohon maaf, nasi gaplek. Gaplek kan warnanya hitam itu. Enggak boleh harus nasi putih. Gitu, nasi beras maksudnya begitu. Nah, ini kan sudah merekayasa hal ini. Nah, kemudian pakaiannya di hari terakhir dia misalkan puasanya mulainya hari Kamis, hari Jumat, terakhirnya berarti hari Kamis. Di hari Kamis itu mulai dari pagi dia sudah harus ngebleng di sebuah tempat. Ngebleng itu apa? Jadi berada di sebuah ruangan. Dia tidak boleh di situ tidur supaya berzikir. Zikirnya itu pakai Allah begitu, atau pakai pokoknya baca Quran juga boleh lah. Pokoknya tidak boleh dan itu mulai disebut dengan pati geni. Pati geni itu tidak boleh melihat sumber sinar, mohon maaf. Tidak boleh melihat sumber sinar secara langsung. Tidak boleh melihat sumber sinar secara langsung. Sorot lampu, ada mohon maaf seperti hanya itu lampu kedap-kedip semacam itu sudah batal. Begitu menurut mereka gitu ya. Nah, kalau benar itu dilakukan dan itu mulai pagi sampai sore, mestinya kan harus buka puasa karena puasa itu. Nah, malam itu juga tidak boleh makan. Nah, bagaimana membatalkan puasanya? Mereka karena muntah dengan sengaja itu termasuk yang membatalkan, maka tangannya suruh ngelogok apa itu? Masukkan ke mulut sampai kemudian semacam itu. Nah, berarti dia muntah dengan sengaja, berarti membatalkan. Kenapa dilakukan? Karena Nabi melarang puasa wisol, puasa terus menerus, itu tidak boleh. Dan yang dimaksudkan oleh Nabi sebenarnya bukan ini. Sebenarnya orang harus makan begitu. Ini supaya batal saja. Nah, ini sudah melintir dalil namanya. Nah, semacam itu. Sudah cara menerjemahkan dalilnya sudah salah. Nah, itu tidak boleh tidur sampai pagi. Kalau benar itu dilakukan, dan pada saat malamnya dia pasti akan bermimpi atau bertemu pada saat kondisi antara terjaga dan tidur, dia akan bertemu gitu ya. Bertemu dengan apa nanti? Apakah bertemu dengan singa ataukah macan atau ular? Biasanya dua ini, macan atau ular. Nah, kalau bertemu
itu sebenarnya jin. Dan itu dia akan bertarung. Kalau dia menang, maka itu akan menjadi khodamnya. Nah, kalau kalah ya wassalam gitu ya. Nah, biasanya menang, biasanya begitu ya. Nah, biasanya Dia dibilang menang aja. Nggak ada yang menang. Dan kalau yang tidak, dia jadi kesurupan. Karena memang banyak orang yang pengen ketemu dengan jin. Aku pengen ketemu dulu di Banyuwangi, bapaknya Yai Nur Muhammad Iskandar, ketepanan saya juga nyantri di sana. Itu ada anak murid ngaji saya pengen ketemu dengan jinnya Mbah Kandar. Nah, berada di sebuah ruangan, minta amalan sama cucunya Mbah Kandar. Minta, kemudian akhirnya dia mengamalkan di situ dan kemudian dia berantem, gelut, dan kemudian dia kesurupan. Gitu. Oh cukup ya. Nah. Baik, jadi intinya amalan-amalan yang sedemikian itu harus dihindarkan. Tidak benar dibenarkan. Apakah bentuknya itu berlabel Muslim, santri, tapi kalau amalan-amalan ternyata tidak datang dari Rasulullah SAW dengan sahih, maka hal yang semacam itu harus kita tolak. Ternyata dukun-dukun itu juga mengatasnamakan seorang Muslim. Tidak hanya itu, mereka juga haji. Tapi cara pengobatan yang mereka lakukan, ruqyah mereka tidak semacam itu. Dan bagi kita, meruqyahnya ada dengan ayat-ayat Al-Quran ini. Maka kemudian kita baca itu dengan sempurna. Dan nanti kalau ada reaksi bermacam-macam semacam itu, ya kita jangan pernah takut. Kita lawan, kita ulang. Ruqyah tidak hanya sekali, tapi harus berkali-kali. Bagi diri kita, amalkan amalan-amalan yang maksurat, seperti halnya baca maksurat di pagi dan petang, itu insya Allah akan bermanfaat, membentengi kita. Bahkan kalau memang benar ada indikasi pada diri kita ini jin, insya Allah akan terlepas. Kalaupun memang tidak, maka seperti hanya dilakukan oleh sahabat Nabi, membaca surah Al-Fatihah, membaca ayat-ayat ruqyah itu di air dan kemudian bisa kita minum. Bisa kita minum di pagi hari, siang hari kita bacakan begitu, dan kemudian kita minum sendiri. Kemudian bisa jadi kita bacakan di di air itu, kemudian kita tuangkan di bak mandi dan kemudian bisa kita pakai untuk mandi. Kalau misalkan semacam ruangan yang ada, mohon maaf, indikasi tadi bau, ya ada bau wangi, kita bacakan ayat Al-Quran, kita bacakan surah Al-Baqarah di air dan kemudian kita percikkan, ya kita percikkan ke seluruh ruangan. Insya Allah akan bermanfaat dan itu pernah kita lakukan. Dan itulah haibah Al-Quran yang saya katakan ini menjadi salah satu pembenar, membukti bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang benar datangnya dan memiliki ijaz, menjadi sebuah ijaz, menjadi sebuah kemuliaan, menjadi sebuah keajaiban yang ini menjadi penguat risalah Rasulullah SAW, dan pantaslah kalau kita kemudian menjadi ahli Al-Quran. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas pemaparannya. Sungguh bahasanya sangat menarik ya. Kita masih ada waktu sekitar 8 menit karena ini jamnya kecepatan kayaknya. Ada yang mau bertanya? Cepet ya. Mau bagi pengalaman kayak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mau bertanya tentang ruqyah. Kalau ruqyah sendiri itu kapan kita bisa melakukan? Artinya apakah memang kita itu sebulan sekali, ataukah memang kalau misal ada sesuatu di diri kita yang misalnya tidak sesuai, misalnya kita merasa misalnya malas atau apa gitu, sehingga kita baru ruqyah, ataukah memang kita harus ada keteraturan biar kita bersih gitu. Terus kedua, boleh 3 ya Ustadz. Terus yang kedua, kalau tentang benda-benda yang tadi misalnya ada jin atau enggak gitu Ustadz. Kalau saya sudah berumah tangga, suami itu punya, namanya orang Sulawesi, punya seperti keris tapi namanya badik gitu. Dan itu sering
kalau misalnya pergi jauh gitu atau kemana sering dibawa gitu. Terkadang saya ngapain gitu pakai seperti itu gitu Ustaz, apa memang ada jinnya atau apa gitu. Kadang mikir, cuma jawabnya sih cuma buat jaga-jaga gitu. Kadang kita kan punya Allah gitu, tapi ya memang kita harus jaga-jaga. Dan tidak hanya suami saya juga sih, ada saudara-saudaranya juga yang memang orang Sulawesi itu menggunakan badik itu Ustaz. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah itu ada jin atau enggak gitu Ustaz. Terus yang ketiga, kalau misalnya kita ada ruqyah itu kan biasanya berhubungan dengan jin ya Ustaz. Misalnya kita itu ada orang yang ngirim ke kita, ataukah pokoknya yang mengganggu kita, misalnya kita ada punya masalah. Untuk mengetahui itu gimana sih Ustaz? Apakah ada perubahan di diri kita atau gimana kita Ustaz? Itu aja sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Langsung aja ya. 63. Syukron atas pertanyaannya. Jadi yang kalau untuk diri kita yang mungkin kita merasa ada indikasi ada gangguan pada diri kita seperti marah-marah, kemudian ketika beribadah itu malas atau enggan untuk membaca Al-Quran, bahkan sering tidak suka, membenci kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, bahkan kemudian ada mungkin sering pusing, bahkan kalau misalkan ada orang yang membaca Al-Quran kita kepanasan. Maka itu bisa dengan merutinkan bacaan-bacaan ruqyah yang ada. Membaca ruqyah tidak harus hafal, ya. Ruqyah itu tidak harus hafal, tapi ketika kita membacanya, kita baca dengan benar, ya. Panduan buku ruqyah itu silahkan dibaca dengan rutin, atau mohon maaf kalau bahasa kita pakai maksurat itu saja lah. Yang sering menggunakan al-maksurat, bacakan pakai al-maksurat itu, karena itu juga ayat-ayat tauhid yang dibaca di sana. Maka rutin dengan membacanya. Kalau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berzikir itu di pagi dan petang dengan ayat, insya Allah itu secara otomatis itu meruqyah, ya, secara otomatis akan meruqyah. Kalaupun kemudian lebih diintensifkan, maka bacakan di air dan kemudian diminum, begitu. Bacakan di air dan diminum, atau kemudian dipakai untuk mandi. Kemudian bisa dengan makan kurma ajwah. Kurma ajwah itu kurma, orang menyebutkan kurma Nabi, kurma Madinah, ya, kurma Madinah. Banyak di Tanah Abang, dan itu seyogianya sebenarnya kita punya itu, dan tidak mahal. Kita bisa menjangkau untuk membelinya. Kurma sekarang murah, tidak harus datang ke Arab Saudi. Itu di mana-mana. Itu 7 butir dimakan setiap pagi. Nah, itu dalilnya Rasulullah SAW mengatakan kalau orang itu memakan kurma dan setiap pagi 7 butir, insya Allah tidak akan terkena gangguan sihir. Gitu. Kemudian juga membaca seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali di pagi hari dan di sore hari. Pakai dihitung harus 100. Ya Rasulullah ngajarinya 100 begitu ya. Kalau mau protes sama Rasulullah begitu, kita mau ikut siapa kan gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, itu kita bisa lakukan sendiri. Nah, kita lakukan sendiri. Otomatis juga bacaan Al-Qur'an kalau bisa tidak hanya ayat-ayat ruqyah saja, kita baca, sering membaca Al-Qur'an, atau kalau kemudian memang itu kita tidak mampu membacanya, mungkin dalam kondisi yang kondisi apa yang tidak mungkin baca Al-Qur'an, maka kita perdengarkan
Al-Quran di telinga kita. Atau bacaan-bacaan ruqyah, kan ada MP3 ruqyah, kita baca melalui telinga kita, headset ya. Nah, itu bisa juga bermanfaat. Atau bacaan headset tadi diperdengarkan di air yang kemudian kita bisa minum. Itu tapi membaca langsung itu lebih utama ya, lebih utama. Tapi sekali lagi bacaan itu juga akan bermanfaat. Itu untuk sendiri. Masih banyak amalan-amalannya. Sementara itu sudah insya Allah mencukupi. Kemudian yang kedua apa tadi? Badik ya. Kalaupun ingin mengetahui apakah ini ada jinnya maupun tidak, maka tentunya cari informasi lebih dahulu dengan pertanyaan yang tentunya tidak membuat ketersinggungan bagi sang suami. Kalau enggak ya kenapa orang Sulawesi selalu membawa badik, klik kepada Syekh Google. Nah, Mas nanti ketemu begitu ya. Nah, akan ada jawaban yang memuaskan nanti di sana gitu ya. Nah, kalau bisa memang bertanya, ada apa sih Bi ya? Atau gimana sih ceritanya kok selalu harus pakai badik semacam ini? Ada apa misalkan begitu. Nah, kalaupun kemudian ternyata memang informasinya ini memang ada isinya. Nah, baru kalau kondisi semacam ini, maka memang boleh kemudian seperti hanya meruqyah rumah. Yang ini kemudian kita bacakan Al-Quran di atas air, yang kemudian ya ayat-ayat ruqyah di atas air, dan kemudian kita siramkan di badik tersebut. Gitu. Ya kalaupun tapi terlebih dahulu kita sesudah itu yakin kalau itu memang ada unsur jinnya. Kalau kemudian hanya sekedar untuk jaga-jaga, hanya biasa saja kalau orang Madura pakai celurit kan gitu ya, semacam itu, maka tidak mengapa, hanya saja. Nanti razia tadi. Itu saja permasalahannya, razia itu. Jadi begitu. Terus kemudian yang ketiga tadi, ada orang yang ada permasalahan di antara kita, ya. Ada permasalahan di antara kita. Tapi kalau kemudian itu kekhawatiran kalau kemudian dia ngirim sesuatu, maka kalau ada kekhawatiran, masih khawatir, maka berarti kita harus membentengi diri. Ya, harus membentengi diri. Membentengi diri dengan amal-amal soleh dan bacaan-bacaan yang tadi. Insya Allah kalau senantiasa kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran tidak akan terjadi. Jangankan yang begitu, mohon maaf, santet yang dikirim oleh orang ini, ketika kemudian nyampe ke kita berada di rumah, terjaga satu, ada orang semuanya tidur, satu orang terjaga saja, dia hanya berbentur ke pintu, berbentur ke dinding dan jatuh, tidak akan mampu menembus. Itu santet. Loh, kok tahu? Ya, kita hidup di Banyuwangi, gitu ya. Kalau ada terjaga, artinya tidak tidur, tidak tidur, begitu ya, tidak tidur. Gimana? Iya, walaupun itu saja, kalau ada santet, walaupun kita tidak zikir, kecuali mohon maaf, di rumah itu memang sedang kita melakukan maksiat, itu bisa jadi. Kalau menurut informasinya gitu yang kita dapatkan, pokoknya terjaga. Apakah maksiat atau tidak, pokoknya terjaga tidak. Mereka sedang kondisi yang tidak terjaga, tidur. Nah, kemudian ada juga yang penyebab untuk membentenginya, maka kita jangan kemudian walaupun kita tertidur gitu ya, walaupun kita tertidur, tapi kalau kita dalam kondisi wudu ya, mau tidur wudu, Pak, kalau ketemu suami istri habis wudu kemudian kan tidurnya sama suami, sama istri, kan jadi batal. Mohon maaf, Aisyah itu
pernah dicium oleh Rasulullah SAW ketika Nabi sesudah wudhu dan kemudian Nabi tidak wudhu lagi. Batal nggak itu? Kalau contohnya begitu, nah ikut yang itu aja. Jadi tidak batal, gitu ya. Lebih dari itu, insya Allah juga akan diberkahi sama Allah. Gitu ya. Kan sesudah itu wudhu lagi, ya kan? Nah, sunahnya wudhu lah. Kalau mau tidur sesudah melakukan hubungan suami istri itu wudhu, jangan terus bleksek begitu, ya. Nah, begitu tetap dalam kondisi wudhu. Insya Allah akan terjaga. Apalagi kalau mau masuk rumah. Mohon maaf, ketika orang keluar dari rumah, masuk rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, buka pintu, Bismillahirrahmanirrahim, nutup pintunya, Bismillahirrahmanirrahim lagi. Maka kata Nabi, setan tidak akan masuk. Setan tidak akan masuk. Itu insya Allah akan terjadi. Oh, lewat angin-angin, Pak. Anangnya ditutup begitu. Nekat itu setannya. Kalau banget. Semacam itu. Jadi kalau misalkan kekhawatiran semacam itu, maka bentengi dengan itu. Kalau memang kemudian sudah ada indikasi, maka memang harus di ruqyah. Saya kok begini, saya merasa takut dan sebagainya begitu. Nah, maka itu kemudian harus di ruqyah. Semacam itu. Yakni? Baiklah rekan sekalian, berhubung waktu juga sudah lewat, demikian kajian kali ini. Yang mungkin yang perlu diingat masalah ruqyah ini adalah untuk ruqyah itu yang digunakan yaitu firman-firman Allah, Asmaul Husna ataupun doa-doa dari Rasulullah. Semoga bermanfaat kajian kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohnya nggak pernah, rohnya terus nggak punya kamera. Ini kalau kena kaca belum. Gimana rekaman? Tahu, ada yang tahu. Tapi yang lebih mana? Ini matiin ya, Bos. Yang biasa operasiin kan.